Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Diharapkan untuk on-cam ya bagi teman-teman yang bisa on-cam atau memungkinkan. Terima kasih, acara akan segera dimulai. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Mbak. Selamat pagi. Ayo teman-teman yang lain mungkin ada temennya bisa diajak juga, boleh banget nih. Pembicara kita udah join juga. Baik, acara akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung peserta sharing pemilihan jurusan dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Menuntut ilmu, meraih mimpi, dan jadilah bangsa yang cerdas. Sebelumnya, perkenankanlah bagi saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Stefani Melga, selaku MC pada acara hari ini akan memandu jalannya acara dari awal hingga penghujung acara. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, sesi 1, materi pemilihan jurusan. Yang ketiga, sesi tanya-jawab sesi 1 selama kurang lebih 10 menit. Yang keempat, sesi 2, materi KIP kuliah. Yang kelima, sesi tanya-jawab sesi 2 selama kurang lebih 10 menit.
Yang keenam, closing statement oleh moderator. Yang ketujuh, penutupan oleh MC. Adapun tata tertib yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta selama acara berlangsung yaitu next. Yang pertama, untuk menjaga kondusivitas, seluruh peserta wajib mematikan mikrofon ketika pemateri sedang berbicara, kecuali jika pematerinya meminta pendapat atau sebagainya. Yang kedua, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera ketika acara berlangsung. Yang ketiga, peserta wajib mengisi form feedback untuk mendapatkan e-sertifikat. Yang keempat, link form feedback akan dikirimkan panitia ketika acara sedang berlangsung di kolom chat Zoom. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Kepada Putri Ayu Sari Gultom selaku moderator, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa suara saya cukup jelas? Apa kabar buat teman-teman di pagi hari yang cerah ini? Saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang menarik sekali, yaitu terkait pemilihan jurusan di perguruan tinggi dan KIP kuliah. Dan kita akan membahas materi ini dari pembicara yang sudah sangat luar biasa, yaitu Mbak Ismi Coronisa Prihatini, yang merupakan alumni mahasiswa Bidik Misi Universitas Airlangga. Untuk buat teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh atau lebih detail, teman-teman bisa melihat CV yang ada di layar. Mbak Ismi ini termasuk mahasiswa yang telah memiliki banyak pengalaman, baik dari segi magang, organisasi, dan kepanitiaan. Kalau begitu, langsung saja kita persilakan kepada Mbak Ismi untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisinya sekarang semuanya di kota masing-masing? Ini dari kota mana aja ya? Campur Mbak, ada yang dari Sumatera, banyak. Jauh. Oke. Semoga sehat-sehat semua ya. Baik, saya langsung mulai aja ya. Sudah kelihatan belum ya? Sudah, Kak. Sudah, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya panggil teman aja ya, karena kita nggak jauh beda kan usianya. Ini SMA kelas berapa aja ya kalau boleh tahu? Saya kelas 10. Kelas 10. Ada yang masih kelas 10 ya? Oke, semangat banget berarti. Sudah pengen tahu gimana nanti harus dipersiapkan. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini, perkenalkan dulu sebelumnya, saya Ismi Hoyunusa Prihatini. Sekarang belum lulus sih, tapi masih nunggu wisuda, jadi belum resmi lulus. Saya di program studi ilmu informasi dan perpustakaan Fakultas Fisip, Ilmu Sosial dan Politik. Sekarang kesibukannya lagi internship sih, PMMB. Kalau teman-teman tahu, PMMB dari BUMN sekarang. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing aja ya. Jadi nanti biar dua arah, gak cuma saya yang sharing, tapi teman-teman juga apa yang diresahkan, apa yang mau ditanyakan, dan apa sebenarnya yang nanti harusnya dipersiapkan gitu. Oke. Jadi nanti ada 2 sesi ya, menurut moderator tadi. Yang pertama, gimana sih tips trik memilih jurusan kuliah. Terus yang kedua, tentang beasiswa kuliah. Utamanya nanti khususnya beasiswa kuliah S1 ya. Oke, untuk yang pertama, kalau boleh tahu sekarang teman-teman lagi di mana nih? Di rumah atau lagi di luar atau gimana? Lagi pandemi nih? Di rumah ya? Atau ada yang mungkin lagi nongkrong atau di tempat lain? Di rumah, Kak. Di rumah ya? Teman-teman bawa ini nggak? Ballpoint, spidol, sama kertas nggak? Kalau boleh tahu.
Bagaimana, Kak? Teman-teman bawa ini nggak? Pulpen, spidol, atau kertas gitu nanti buat nulis-nulis gitu? Bawa, Kak. Bawa ya? Oke, bawa semua kan ya? Minta tolong ya nanti, biar lebih seru. Oke, jadi pertanyaan pertama, what's your dream? What do you want to be in the future? Nanti, jadi teman-teman nulis gini. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Kayak tulis, I want to be apa, terus so I hope accepted in, atau aku berharap masuk di jurusan apa dan univnya mana. Tulis kayak gini. Boleh nggak? Pasti udah ada harapan kan sekarang? Harapan buat sekarang aja, sekarang banget ini. Besok-besok mungkin bisa berubah. Tapi coba terus kayak gini. Contohnya kalau saya, I want to be kayak data engineer gitu. So I hope I accepted in gitu. Jadi saya pengen S2-nya di NCTU gitu, di negara, kebetulan saya ingin lanjut S2 ke luar negeri gitu. Terus di Indonesia juga ada gitu. Jadi coba tulis kayak gini. Nah, nanti tunjukin. Kalau bisa yang gede ya, biar kelihatan di layar ya. Saya juga ikut juga nih, karena kalau saya S2, cuma kalau teman-teman berarti harus S1 ya. Kalau sekalian S2-nya juga nggak apa-apa, S1 di sini gimana, S2-nya di mana nggak apa-apa. Sudah belum? Yang sekarang terfikir. Kalau boleh, tolong diginikan di layarnya coba. Kalau boleh. Sudah belum? Sudah ya? Pasti nggak ada dong yang nggak punya cita-cita. Sudah? Nah, itu sampai 3 semua diangkat ya. Kayaknya banyak banget ya cita-citanya. Banyak banget kayaknya. Lama nulisnya. Ya, nanti biar sama-sama tahu, terus kita doakan bareng nanti di akhir sesi. Semoga apa yang ditulis sekarang, 1-2 bulan atau yang masih kelas 10, 2 tahun ke depan bakalan bisa benar-benar ngeraih cita-citanya. Amin. Sudah belum? Saya hitung sampai 3, angkat semua ya. 1, 2, 3. Coba diangkat. Bisa dibaca nggak ya? Bisa dibaca nggak? Wah. Yang belum open cam. Bisa dibaca nggak ya? Panitia bisa dibaca nggak tulisan adik-adiknya? Wah, UGM. UGM Psychology. Dokter. Oke, sip. Luar biasa, luar biasa. Oke, ini jadi PR ya. Nanti di akhir sesi kita bareng-bareng foto bareng, biar nanti bisa jadi memori juga. Oke, kita lanjut ya. Jadi PR nanti di akhir sesi. Nanti yang terbaik kayaknya ada hadiah dari panitia kayaknya. Oke, kita mulai ya. Kita lanjutkan. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan yang mendasar banget sih untuk teman-teman yang mungkin masih kelas 10 atau kelas 12 yang masih ragu mau kuliah atau enggak. Ya mesti nggak ragu sih mau kuliah. Tapi apakah memang kuliah itu sangat penting dan apakah harus kuliah? Pasti jawabannya iya ya. Ada yang jawab enggak di sini? Coba angkat tangan dan kasih alasan. Atau semuanya setuju? Setuju ya? Ini nggak apa-apa open mic aja. Nggak apa-apa. Nggak apa, jangan malu-malu.
Kayaknya semua Demo. rata-rata setuju, Mbak. Kayaknya semua rata-rata setuju ya. Oke. Oke, yang pertama, tips yang pertama. Sebenarnya ini ini sih merujuk sama yang pernah diomongin tips triknya dari Kak Maudy Ayunda. Kan teman-teman pada tahu ya, Kak Maudy Ayunda yang keren banget. S1, S2-nya di Oxford sama Stanford. Jadi ada 3 tips sebenarnya yang kira-kira nanti teman-teman kalau mau milih jurusan, itu apa yang harus dipertimbangkan. Atau sebenarnya sudah punya cita-cita atau gambaran pengen di mana, tapi sebenarnya belum yakin dan lain sebagainya. Yang pertama itu what? Pasti teman-teman ada yang dari SMK, atau kalau dari SMA ada yang IPS, IPA, yang nantinya mikir, aku sosial saintek atau sosial humaniora ya, atau linjur gitu ya, lintas jurusan gitu. Jadi pertama itu what? Jadi yang tadi, kalau teman-teman apa yang dicita-citakan nanti harusnya memilih jurusan apa, yang pertama dipikirkan itu what? What itu maksudnya apa sebenarnya subjek yang teman-teman inginkan, yang teman-teman interest banget di subjek itu. Kayak katakan kalau saya dulu memang sangat senang buku gitu. Nah, ternyata ada manajemen information yang nantinya juga ada peluang nih buat beasiswa ke luar negeri S1 dan S2-nya. Dulu awalnya saya gitu. Nah, ternyata di Indonesia ada ternyata universitas yang emang bagus di jurusan itu gitu. Dari saya dulu gitu. Nah, ternyata tuh ada di Indonesia itu sih. Nah, mungkin teman-teman juga bisa nge-breakdown akhirnya nanti pengen belajar apa aja, terus jurusan apa aja sih yang relate sama yang pengen saya pelajari gitu. Kan biasanya ada yang sudah jelas ya, kayak pengen hukum nih, oh ya udah hukum gitu. Atau pengen yang nggak ngomong di depan nih gitu. Pengennya di belakang komputer aja gitu, komputer science dan lain sebagainya gitu. Kayak gitu. Nah, yang diajarkan tipsnya yang kira-kira bisa sederhana gitu, biasa teknik eliminasi gitu. Kayak teman-teman ada pilihan banyak gitu ya listnya. Nanti kalau memang dari list itu ada yang memang kurang setuju, nanti bisa di cross itu nanti benar-benar the best choice tuh yang mana gitu. Kayak gitu. Terus yang kedua itu who, siapa. Biasanya kalau kita punya cita-cita atau ada keinginan ingin jadi apa, atau pengen bekerja sebagai apa, atau profesi apa yang pengen dijalani, biasanya ada role model gitu ya. Atau walaupun nggak harus ada role model, tapi teman-teman kayak, aku pengen jadi orang kayak gimana sih gitu, kerja di mana, kerja sebagai apa, berperan apa sih ke depannya gitu, atau sumbangsi apa yang mau saya berikan gitu, sebagai apa saya nantinya. Nah, seperti itu bisa direnungkan juga kayak gitu. Terus yang selanjutnya why. Jadi kalau teman-teman ada keinginan untuk ke jurusan tertentu, itu otomatis pasti ada gerbang masuknya, ada requirement yang harus diisi, terus opportunity bagaimana, peluang dan lain sebagainya. Teman-teman kalau bisa dari awal sudah tahu gitu, why I choose the gitu. Kenapa aku milih itu gitu. Terus lalu impact-nya apa gitu. Kalau bisa jangka ke depan panjangnya, teman-teman harus memikirkan juga. Biasanya kayak gitu. Jangan berpikir pendek juga. Kayak gitu. Jadi alasannya apa, terus why saya milih itu, dan lalu bagaimana sih masuknya gitu. Jangan sampai nanti akhir-akhir kelas 3 baru menyesal gitu. Oh, ternyata requirement-nya lebih sulit. Oh, ternyata begini, oh ternyata begitu kayak gitu. Kayak gitu. Oke, next ya. Nanti bisa ditanyakan akhir. Nah, ini tips yang lain juga sih, yang mungkin teman-teman bisa lakuin juga selain dari tadi yang mungkin abstrak gitu ya, 3 hal itu. Tapi nanti bisa di breakdown lagi. Yang pertama, gali minat dan passion. Mungkin ini memang terdengar, oh ya udah biasanya memang kayak gitu. Cuma kita sebenarnya nggak tahu gimana sih cara gali minat dan passion. Mungkin beberapa orang memang sudah paham banget ya. Kayak contoh, aku seneng gambar nih. Berarti aku harus milih jurusan desain, DKV, atau komunikasi visual, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang mereka punya passion, tapi pengennya tuh sekedar jadi hobi. Tapi nggak ingin belajar secara formal, itu juga ada. Nah, jadi teman-teman tulis aja gitu, tulis aja, list aja, aku pengennya apa aja nih, apa aja, nanti lalu cocokkan sama peluang yang ada, terus prospek ke depannya, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, kemarin tuh juga sempat diingatkan sama panitia, ada yang tanya, kira-kira ada nggak sih platform yang bisa buat tahu gimana cara lihat minat kita, atau kepribadian kita, dan lain sebagainya, nanti tujuannya untuk sebenarnya jurusan apa sih yang cocok. Sebenarnya kalau yang gratis mungkin nggak ada ya, cuma kalau yang lembaga-lembaga yang
berbayar dan valid itu pasti banyak. Teman-teman bisa cari sendiri. Dan kalau online biasanya kayak sekedar just for fun aja. Kayak gitu sih. Kayak personality gitu-gitu. Kalau yang benar-benar spesifik itu biasanya kayak di konsultasi kayak gitu sih. Terus yang kedua, research jurusan yang diminati dan universitas yang dipilih. Yang kayak tadi saya sampaikan why-nya, itu research jurusan yang memang benar-benar kamu inginkan dan nanti yang universitas yang dipilih kan driven by jurusan yang dipilih kayak gitu. Jadi keduanya nggak bisa dipisahkan kayak gitu. Nah itu harus difikirkan juga. Yang selanjutnya melihat peluang. Nah ini udah pasti kan. Kita harus realistis juga. Apa yang kita inginkan harus ya linear sama sebenarnya peluang yang dibuka kayak gitu. Lihat kemampuan diri juga dan lain sebagainya. Ya nanti korelasinya sama SNM, SBMPTN dan jalur masuk yang lainnya gitu. Jadi itu kayak satu serangkaian gitu. Kayak gitu. Dan diskusi dengan yang expert, bisa sama cutting atau yang berpengalaman. Ini nanti bisa ngasih gambaran hal-hal yang biasanya kita nggak paham gitu. Kayak dulu saya SMA dikasih tahu gitu kan, oh di UI itu gini-gini loh, di UNER gini-gini loh. Gitu. Kamu kalau bisa jangan milih ini, daripada kamu nggak keterima, nggak punya kesempatan, mending yang ini. Nah, itu bisa ngasih gambaran yang lebih luas juga, kayak gitu. Soalnya beda orang yang berpengalaman, yang mengalami langsung prosesnya, sama kita cari observe sendiri, terus belum tahu kayak gimana reviewnya dan lain sebagainya. Nah ini penting juga. Mungkin kalau di SMA biasanya ke guru-guru BK ya, biasanya guru BK dan lain sebagainya bisa. Atau yang di LBB biasanya ada juga kan konsultasi jurusan disesuaikan sama gimana progres tes-tesnya kita waktu mungkin di LBB kayak gitu. Itu penting juga. Terus korelasikan dengan mimpi atau pekerjaan dan peran apa yang pengen kamu jalani di masa depan. Nah, jangan sampai jurusan kita cuma sekedar kita pengen belajar aja tapi nggak ada jangka panjangnya besok pengen jadi apa kayak gitu. Soalnya saya nemuin banyak teman-teman yang ketika dia sudah semester katakan udah pertengahan atau akhir tuh kadang dia kayak sekedar ya udah aku kuliah ini aku kerja itu nggak apa-apa. Itu juga nggak apa sih karena sekarang multidisipliner ya, maksudnya nggak apa-apa kita lintas disiplin dari pekerjaan kita nggak apa-apa, tapi tetap harus difikirkan juga kayak gitu, karena pekerjaan sekarang mungkin lebih ke arah digital, terus kayak kreatif gitu kan, lebih ke arah kreatif sama digital, nah mungkin itu bisa dipertimbangkan juga. Terus yang selanjutnya jangan lupa libatkan Tuhan dan orang tua, ini udah pasti harus sebenarnya ini awal banget sih. Tapi di sini kayak benar-benar ketika kita sudah punya benar-benar pilihan yang bulat atau bahkan masih bingung pun tetap libatkan Tuhan dan orang tua itu udah pasti. Kalau dari pengalaman saya pribadi jujur dulu memang sama orang tua dilarang ke luar negeri kalau S1-nya karena secara mental kita belum punya kesiapan dan mungkin secara dana juga even dapat beasiswa tetap harus ada nggak full funded gitu ya. Jadi kayak parsial gitu nggak bisa. Jadi tetap dikonsultasikan sama orang tua. Kalau ada yang ingin S1 mungkin ke luar negeri, luar pulau, atau luar kota, bahkan terus orang tua nggak menginginkan tuh jadi pertimbangan yang sangat-sangat penting juga. Kayak gitu. Ini jalur masuk sih. Pasti teman-teman udah tahu sih ini persiapannya. Mungkin kalau yang kelas 10 bisa dipersiapkan dari awal. Kalau SNM berarti nilainya harus minimal standarnya berapa, itu harus sudah tahu juga dan sudah paham. Dan jangan menyesal nanti di kelas akhir terus nggak lolos SNM, walaupun masih ada SBM dan jalur masuk yang lain sih. Tapi ini saya sarankan benar-benar difikirkan dari awal, soalnya salah satu opportunity yang jangan disia-siakan gitu. Ini sudah paham, tahu semua sih pasti. Ini lebih ke trik sih. Jadi ini secara teknis aja yang bisa dilakukan sih. Yang pertama melihat passing grade, daya tampung, dan peminat. Ini penting juga yang tadi saya sampaikan di awal. Jangan sampai kita nggak paham jurusan kita itu seperti apa, passing grade-nya bagaimana, univnya seperti apa, akreditasinya seperti apa. Itu harus udah tahu dari awal. Kalau bisa, jangan pas saat detik hari hanya daftar SNM atau SBM kayak kalian baru mikir itu, kalau bisa jangan sih. Selain tadi why-nya, reason-nya, atau apapun hal yang harus dipersiapkan kayak apa namanya, tahu knowledge tentang jurusan itu, juga harus paham ininya juga. Nah ini penting buat pertimbangan juga sih, tentang peluang juga, melihat passing grade, daya tampung, dan peminat ini. Teman-teman mungkin bisa akses kalau di UI itu ada passing grade UI gitu. Kalau sekarang passing grade modelnya persennya semakin kecil semakin ketat kayaknya. Kalau dulu zaman saya tuh semakin tinggi itu semakin sulit gitu. Kayak contohnya dulu paling tinggi itu apa ya?
FKUI sama FKUNER lumayan sih, lebih dari 50 zaman saya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin perhitungannya jadi beda. Nah, itu teman-teman perlu observe juga. Terus akreditasi dan geografi ini penting juga karena di beberapa univ itu mementingkan alma mater. Jadi biasanya contoh SMA saya itu dikatakan di UI itu banyak alumninya. Nah, jurusan yang saya pilih apakah ada alumni dari SMA saya. Nah, itu penting gitu karena kalian nilainya bagus, semisal ya, nilainya bagus, terus perhitungan tentang pertimbangan alumninya rendah atau alumninya belum ada yang masuk di sana, itu nanti jadi pertimbangan berat juga. Nah, makanya kenapa kok UI nerimanya Jabodetabek? Nah, karena salah satunya itu banyak alumni yang masuk sana gitu, secara geografi zonasi. Walaupun universitas tidak memetakan ya, mesti ada ada kuota buat luar pulau atau luar daerah atau luar provinsi katakan, tapi tetap zonasi itu menjadi poin penting juga. Nah, ini yang saya tahu di UI sih dulu itu kayak kalau jurusan belum ada kakak kelasnya kita, dari alumni kita alma mater belum ada di sana, itu kemungkinan lebih sulit kayak gitu sih. Nah, ini juga ada di websitenya UI. Coba teman-teman observe sendiri ya, cari sendiri seperti apa pertimbangan alumni dari alma mater SMA gitu untuk jurusan tertentu. Kayak gitu sih. Oh ya, ini tadi alumni ya. Ya, ini udah. Terus prospek di masa depan juga. Ini penting juga kayak yang tadi disampaikan, why-nya pengen jadi apa, seperti apa ke depannya. Difikirkan juga, yaitu prospek ke depan. Biasanya milih jurusan, kalau bisa jangan karena dipaksa, terus memang sudah tahu prospeknya ke depannya bagaimana kalau bisa. Dan ini juga nggak jadi pertimbangan yang sangat-sangat signifikan juga, karena memang sebenarnya universitas, jurusan itu tidak menentukan, ya memang menentukan, tapi itu dari personal lagi. Jadi katakan kayak, contoh anak prodi program studi A di kampus A yang sangat begen gitu, terus kenapa dia bisa nganggur, kan biasanya ada kayak gitu. Nah, itu jadinya tidak ngeblaming gitu. Jadi tetap dipikirkan, tapi tidak perlu terlalu terpaku dengan ini. Karena pasti setiap jurusan dibuka, itu ada kebutuhan di pasar gitu. Maksudnya di pasar sosial, maksudnya di pasar kerja kayak gitu gitu. Itu pasti ada. Gak mungkin jurusan dibuka itu tanpa ada peluang kerja, itu nggak mungkin. Kayak gitu sih. Jadi dipikiran lagi. Yang kedua, faktor X yang tadi saya sampaikan, jangan lupa libatkan Tuhan, jangan cuma usaha aja, jangan cuma ngejar-ngejar terus, tapi tetap dipertimbangkan sisi-sisi yang lain. Faktor X-nya. Laki biasanya, biasanya disebut laki gitu ya. Kayak gitu. Oke, next. Nah, kalau udah tahu jurusan, sekarang pertimbangan universitas sih. Yaitu, yang saya sampaikan, nilai dirimu tidak ditentukan oleh nama besar kampusmu, tapi nilai dirimu ditentukan bagaimana kamu bisa berdampak. Karena ada quotes yang menurut saya cukup menohok dari siapa ya? Pidi Baik kalau nggak salah. Kalau dulu, nama besar universitas itu ditentukan oleh nama besar mahasiswanya. Tapi kalau sekarang, nama besar universitas, nama besar mahasiswa, kalau sekarang itu kebalikannya gitu. Mahasiswa kayak sengaja menggunakan nama besar universitas buat dia gitu. Nah, itu menurut saya ya perlu dipertimbangkan lagi, karena zaman sekarang itu nggak kayak dulu kan. Kalau dulu benar-benar mahasiswanya itu kayak words, dan memang nama besar univ ditentukan oleh bagaimana prestasi mahasiswanya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau bisa kalian juga jadi yang seperti itu. Jadi be yourself, dan nilai dirimu ditentukan dari dirimu. Jadi jangan sampai nanti ada yang masuk PTN AB, terus di-compare, terus akhirnya ya gitu, tidak bisa dibandingkan karena setiap orang ya punya the way-nya masing-masing gitu. Kayak gitu. Nah, ini jangan jangan putus asa, karena tahun 2019 itu PTN PTS di Indonesia mencapai 2000-an. Nah, ini juga banyak banget kan PTN PTS. Nah, jadi FYI, jadi dari pengalaman saya pernah ke beberapa ini ya, kayak di Thailand, di Malaysia, Singapura, itu universitas tuh nggak sebanyak di Indonesia. Jadi teman-teman harus bersyukur juga, dan harus ini juga sih, introspeksi juga sih, selain bersyukur. Jadi kayak
Jadi di negara-negara maju tuh justru adanya PTN PTS mereka lebih mementingkan secara kualitas bukan kuantitas. Nah, tapi karena di Indonesia kuantitasnya sudah banyak, makanya kualitas perlu dikejar kayak gitu. Nah, makanya teman-teman jangan bersedih dan berputus asa karena banyak banget universitas baik PTN, PTS nanti bakalan ada instansi lain kayak sekolah tinggi, kedinasan dan lain sebagainya tuh bakalan lebih banyak. Jadi opportunity-nya bakalan lebih luas. Jadi jangan ya udah pokoknya semangat lah. Jadi Indonesia itu kaya. Tuh. Nah ini juga sih mungkin jadi motivasi juga kalau nggak keterima di A, B, C masih ada D, C, F, G dan lain sebagainya. Di Indonesia itu jumlah, nah ini tadi yang saya sampaikan, jumlah seluruh institusi pendidikan tinggi, PTN, PTS, Akademi Politeknik dan lain sebagainya itu sebanyak itu. Belum jumlah program studinya, itu nggak tahu program studi apa aja ya, 28.000. Ini beneran ada di data statistik. Terus jumlah mahasiswa baru dan ongoing segitu banyaknya. Jadi persiapkan diri teman-teman semua jadi bagian dari insan cendekia di Indonesia dan siap buat mengembangkan diri, mengembangkan potensi untuk kemajuan bangsa lah. Semangat terus. Oke, ini sih. Sama nanti, oke, ini pesan saya juga. Jadi kalau pilih jurusan itu selain nanti dari prospeknya ke depan itu jangan lupa ini untuk selalu maju sense of curiosity. Jadi kalau kamu masuk di jurusan itu bakalan subjek-subjeknya di dalamnya itu buat kamu selalu penasaran gitu, pengen belajar terus sampai kamu ngeluangin waktu tanpa disuruh buat belajar itu. Gitu. Karena kuliah itu sepanjang hayat kalau menurut saya. Karena apa yang kita pelajari itu bakal menempel di diri kita kan. Jangan sampai kuliah cuma ya udah buat 4 tahun tok terus ke depannya tanpa ada bekasnya, tanpa ada apa yang harus diimpact-kan ke masyarakat umum, ke society dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ya itu karena di dunia ini banyak sekali knowledge, ilmu pengetahuan banyak sekali dan itu bisa dipelajari secara informal, gak harus formal. Makanya yang dipelajari secara formal benar-benar diprioritaskan seperti apa dan tanggung jawab atas pilihan itu. Kayak gitu sih. Good luck. Oke, sudah sesi pertama. Kalau ada pertanyaan silakan. Untuk sesi ini, buat teman-teman audiens atau peserta yang ingin bertanya, boleh mikrofonnya dinyalakan ya. Ya, teman-teman yang mau bertanya. Maaf, Kak mau bertanya, mungkin agak sedikit keluar dari temanya. Ya, nggak apa-apa. Untuk Universitas Erlangga menyediakan beasiswa untuk kedokteran tidak? Ini pertanyaannya ditampung dulu apa langsung dijawab aja ya? Mungkin langsung dijawab aja, Mbak. Oh, langsung jawab aja. Oke, ini kemarin juga disampaikan sih sama panitia udah bertanya. Jadi, beasiswa itu nanti ada penjelasan tentang beasiswa sih, tapi nggak apa-apa tak jawab sekarang juga ya. Jadi UNER untuk beasiswa S1 tuh nggak ada yang beasiswa memang dari UNAIR. Jadi beasiswa semuanya ya secara umum, beasiswa dari pemerintah, government, beasiswa dari yayasan, terus beasiswa dari perbankan kayak gitu. Jadi jenis-jenis beasiswa ada banyak. Nah, untuk beasiswa yang memang ke cover dari awal ketika SMA, bukan ongoing ya. Biasanya kan ada beasiswa yang bisa diajukan ongoing ketika semester berjalan waktu kuliah. Tapi memang beasiswa dari SMA itu yang kita tahu, yang teman-teman tahu biasanya KIP bidik misi itu, yang sekarang jadi KIP. Terus ada juga yayasan-yayasan yang emang kayak mengkader mahasiswa SMA yang mau kuliah gitu, kayak Beasudi Ethos dari Yayasan Basnas kayak gitu. Dompet Duafa kayak gitu. Jadi kalau adik biasanya apa ya, Amara tanya di kedokteran ada atau enggak, pasti ada. Karena beasiswa itu beasiswa yang reguler umum untuk semua prodi kayak gitu. Nah, berarti kalau mungkin di tahun ini enggak ada penerima dari kedokteran, bukan karena dari kedokteran enggak ada beasiswanya, tapi memang mungkin belum memenuhi kualifikasi dan lain sebagainya. Tapi beasiswa-beasiswa itu emang untuk semua prodi yang saya sebutkan tadi. Jadi jawabannya ada. Tenang aja. Makasih. Gak usah khawatir. Terima kasih, Kak. Nanti penjelasan spesifiknya ada di bawah, nanti saya sampaikan.
Ayo teman-teman yang lain yang masih ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan. Mumpung lagi di sini gitu. Halo Kak, permisi, saya mau izin bertanya. Ya, silakan, Dek. Dek, siapa, Dek? Kalau Perkenalan misalnya dulu ya, dari SMA mana? saya Elizabeth Virginia dari SMA 22 Surabaya. Mau tanya, kalau misalnya cari informasi tentang seperti kuliah atau jurusan itu di mana ya Kak? Kayak website yang terpercaya, paling terpercaya kayak update terbaru gitu. Kayak ya seperti itu. Nah, ini juga sih yang perlu saya tekankan juga. Kalau teman-teman mau cari informasi, apalagi yang sangat krusial kayak masalah UKT, masalah biaya yang kira-kira bukan hal yang remeh gitu ya. Kalau terkait passing grade kan mungkin banyak website-website kayak infokuliah.o.id atau .com gitu yang mungkin kurang valid atau kurang kredibel kayak gitu. Saran saya sih gak usah maksa kalau memang nggak ada di prodi itu gitu. Di universitas itu. Jadi biasanya kayak kampus-kampus besar itu menyediakan sih kayak UI itu ada kayak listnya passing grade, habis itu nanti tingkat keketatan dan lain sebagainya, daya tampung, terus UKT beasiswa tuh selalu ada di websitenya universitas. Makanya teman-teman kalau bisa cari di website-website memang punyanya universitas itu. Biasanya tandanya .sch.co.id gitu. Kayak UGM SCH gitu, UNER SCH kayak gitu. Kalau yang website dari lembaga tertentu yang memang terpercaya, sejauh ini saya nggak bisa memastikan sih. Tapi mungkin teman-teman bisa jadi gambaran gitu ya. Cuma jangan sepenuhnya percaya uh, kalau ke website-website kayak gitu. Even dia udah .com gitu. Karena kan kita nggak tahu pengelolanya memang benar-benar terverified, kredibel atau tidak. Tapi kalau kalau info yang dari resmi dari universitasnya, biasanya di website-website yang nanti saya kasih link-link website ini sih universitas kalau memang butuh, ya itu kayak gitu. Jadi kalau yang umum saya nggak bisa jamin. Dan sejauh ini enggak. Cuma ini kalau dari LBB biasanya juga ada website resminya itu bisa bisa dipercaya juga sih kalau itu. Kayak Zenius, terus apalagi ya? Ruang Guru mungkin ada, mungkin sama apalagi ya? GO mungkin deh kayak gitu. Sama universitas itu sih. Jadi kalau seumpama informasi yang nggak didapatkan, nggak ada di website resmi itu, ya nggak usah dipaksa gitu. Maksudnya nggak usah dipaksa kalau nemu di website yang mungkin kayak belum ini ya, belum yakin gitu. Ya udah nggak usah dipaksa buat mempercayai informasi itu. Ya udah cukup yang bisa dicari apa gitu. Mending ditanyakan ke alumni alumni dari kakak-kakak yang lain gitu. Karena by experience itu menurut saya lebih kredibel sih. By experience gitu. Kayak gitu. Kalau emang nggak menemukan. Itu sih, Dek. Nanti kalau Oke, kurang jawab, kontak saya aja kalau butuh informasi lebih. ya Kak, terima kasih. Terima kasih buat Mbak Ismi, buat teman-teman sekalian. Untuk sesi pertanyaan ini ditutup, kita lanjut ke materi yang kedua. Oke, Mbak Ismi, langsung lanjut aja ya. Oke, besok kuliah. Nah, langsung aja ya kalau terkait beasiswa. Jadi, beasiswa kuliah buat S1 ini, buat S1 itu sebenarnya banyak jenisnya. Yang tadi saya sampaikan kayak beasiswa dari SMA banget itu udah di administrasinya udah ada gitu, atau mahasiswa ongoing. Biasanya yang ongoing ini yang banyak banget. Banyak banget. Kalau yang buat siswa yang SMA ini, itu yang ini, beasiswa KIP kuliah aja sama KIP kuliah aja kayaknya yang benar-benar dari SMA. Kalau yang lain itu mahasiswa ongoing. Ini beasiswa yang dari pemerintah ya, dari APBN. Sumber dananya APBN yang ini. Terus dari pemerintah non pemerintah sama yang full sama parsial itu ada juga. Full itu maksudnya penuh, beasiswa penuh sama yang parsial. Biasanya parsial itu ada beasiswa yang memang untuk beasiswa pendidikannya. Kalau di UNI mungkin UKT ya namanya, UKT, UKA atau SOP, istilahnya gitu. Biasanya biaya hidup tidak ditanggung. Kalau yang parsial biasanya yang full itu ditanggung semuanya. Sorry. Terus yang parsial itu mungkin aja mungkin ada yang memang beasiswa untuk biaya studinya atau yang memang parsialnya untuk yang biaya hidupnya justru kayak gitu. Kayak uang saku aja itu juga ada. Ada juga itu. Nah, ini yang pertama beasiswa yang dari pemerintah, dari APBN pemerintah.
biasanya yang teman-teman tahu kan KIP kuliah ya, yang dari SMA. Terus besok kalau ongoing itu ada beasiswa PPA. Ini juga lumayan beasiswa PPA. Kalau tanya lebih lanjut, bisa lah nanti kontak saya. Dulu soalnya saya juga pengurus beasiswa juga waktu di BEM kebetulan. Beasiswa unggulan ini juga, ini buat mahasiswa prestasi sih. Ini ongoing juga, terus beasiswa Kemenpora, beasiswa Kominfo, beasiswa kementerian lain, biasanya dari kementerian-kementerian itu kayak khusus gitu, kayak biasanya Kementerian Pariwisata, untuk biasanya kayak sekolah tinggi pariwisata, kayak gitu-gitu itu juga ada tiap kementeriannya. Mungkin teman-teman bisa observe lagi, nanti minatnya di bidang apa, pengennya apa, dan lain sebagainya, kayak gitu. Oh ya, sama beasiswa kedinasan sih, sorry. Ada beasiswa kedinasan yang mungkin teman-teman juga tahu, itu juga dananya dari APBN pemerintah. Oke, lanjut. Yang kedua, dari swasta sih. Sebenarnya swasta banyak, selain dari yayasan perbankan mungkin ada institusi lain atau pribadi juga, biasanya kayak dari perseorangan gitu kan, biasanya ada. Beasiswa Jarum, Bank BI, beasiswa Orbit, YBM BRI, Tonoto Foundation, CIB Niaga, terus beasiswa KSE, Mizan, BCA Finance. Nah, beasiswa-beasiswa ini kebanyakan beasiswa ongoing ketika kuliah. Jadi nanti teman-teman nggak usah khawatir waktu kuliah nggak bisa apply beasiswa. Karena beasiswa banyak banget, tergantung kitanya mau usaha atau enggak. Nah, tapi beasiswa ini memang diperuntukkan khusus gitu loh. Bukan khusus, maksudnya emang reguler buat semuanya. Tapi teman-teman harus ini mempertimbangkan nilai akademiknya mungkin, terus keaktifan dalam organisasi. Nah, beberapa beasiswa yang memang mencari beasiswa untuk aktivis atau yang aktif organisasi itu kayak beasiswa Jarum, biasanya anak-anak yang aktif selain akademiknya bagus, kayak gitu. Terus beasiswa yang lain juga menuntut ada hal yang ditonjolkan gitu, kayak gitu. Jadi biasanya penerima beasiswa emang anak-anak yang memang concern, kalau nggak di bidang akademiknya ya bidang organisasinya, kepemimpinan, leadership, dan lain sebagainya. Oh ya, ada juga XL leader kayak juga kayak gitu. Mungkin dan lain-lainnya ini banyak banget, teman-teman bisa cari sendiri atau bisa observe di website universitasnya ya yang emang menyelenggarakan gitu. Biasanya di kemahasiswaan universitas tuh ini, kalau di UNER, di kemahasiswaan UNER itu bisa dicek. Kalau di univ lain mungkin bisa observe sendiri nanti teman-teman. Ini kalau di luar negeri mungkin ada yang berminat kuliah di luar negeri. Kalau saya dulu ada minat juga sih, karena di kakak tingkat saya juga ada beberapa yang kuliah di luar negeri. Itu dulu beliau dapat di Chinese Government Scholarship, sekolah kedokteran sih. Jadi jangan khawatir kalau main kuliah di luar negeri S1-nya. Biasanya S1 kan jarang ya. Bukan jarang sih, tapi kayak lebih ke S2, S3 gitu. Apa namanya, Indonesian student yang ke luar negeri, studi abroad gitu. Ya ini sih yang kira-kira nanti bisa dipertimbangkan juga teman-teman, atau nanti bisa cari informasinya yang ini ya, yang valid. Ini valid sih sebenarnya karena ini berdasarkan yang saya kenal biasanya teman-teman atau kakak tingkat saya. Mungkin ada yang banyak yang lain dan mungkin bisa dicari sendiri ya nanti. Kayak beasiswa Chinese government. Nanti saya ini ada yang ada bookletnya. Nanti saya kasih link drive-nya, bisa dicek sendiri. Beasiswa S1 Malaysia, Japanese Student Scholarship, Turki juga, kakak tingkat saya juga dapat beasiswa di Turki, Economic Studies. University of British Columbia, ini undergraduate school ini. KS ini apa di Korea Selatan. Beasiswa unggulan Kemendikbud ini juga bisa buat S1 di luar negeri asalkan udah keterima di universitasnya. Tapi syaratnya berprestasi. Kayak minimal juara 1 kabupaten nasional atau iya, kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi tiap beasiswa pasti ada requirement khususnya. Jadi kalau teman-teman mau mendaftar beasiswa tertentu, observe-nya harus jauh-jauh hari juga. Jadi banyak kan biasanya banyak dokumen yang dipersiapkan kan, requirement yang dipersiapkan juga, dan ada beberapa hal yang harus tes dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi nggak bisa mendadak gitu. Jadi harus well prepare. Oke. Nah, ini yang KIP kuliah yang khusus ya, KIP kuliah. Kalau yang lain nanti bisa, kalau ada yang ditanyakan bisa tanya ke saya. Kalau ini KIP kuliah gambaran umum aja untuk teman-teman yang juga butuh informasinya. Dan nanti ini saya kasih link buat drive-nya, ada bookletnya juga sih, panduan dan tata pelaksanaan teknisnya. Jadi KIP kuliah itu awalnya tahun 2010 itu namanya bidik misi. Nah, bidik misi diperuntukkan untuk mahasiswa yang ekonominya tidak mampu dan berprestasi, ya, ada kemampuan akademik yang mungkin lebih kayak gitu. Terus 2020 jadi KIP kuliah dari program PIP-nya Pak Jokowi kayak gitu. Nah, dulu 2010 ini Pak SBY.
diteruskan dulu sama Pak Jokowi, terus 2020 dicetuskan lagi namanya KIP kuliah, programnya PIP. Ini lebih mungkin kalau dari sistemnya hampir sama ya. Cuma ada beberapa hal yang khusus juga yang nanti mungkin bisa dilihat di buletnya sendiri. Nah, kalau keunggulannya tuh beasiswa bidik misi itu salah satu beasiswa yang memang tidak ada apa kayak harus tuntutan untuk mengabdi sih. Kan beberapa beasiswa yang dari yang saya tahu tuh kalau beasiswa dari pemerintah lokal, biasanya kalau dari kabupaten, kota itu ada tuntutan dari pemerintah kotanya, Pemkab atau Pemkot kayak gitu. Kalau bidik misi ini nggak ada syarat kalau lulus harus mengabdi di mana gitu, nggak ada. Jadi kayak gitu. Keunggulannya bebas biaya pendaftaran, kayak SBM itu kan bayar, SBM Mandiri itu kan bayar. Biasanya nanti di-refund. Kalau bayar dulu nanti di-refund. Kayaknya biasanya kayak gitu. Terus biaya pendidikannya, UKT, SOP, atau sebutan yang lain lah, itu juga dibebaskan. Dan profesi. Beberapa program studi itu butuh profesi juga. Terus biaya hidup 700, apa sekarang 750 ya? Nanti dikoreksi ya kalau salah. Kayak gitu 700.000. Terus jangka waktu KIP itu sesuai program studi yang dipilih sama teman-teman nantinya. Bisa D1, D2, D3, atau D4. Ya S1 ini. Dan program profesi yang nanti dilanjutkan dari program studi tertentu. Kayak contoh dokter, nurse, dan farmasi. Catatan juga tidak semua profesi di bidang studi tertentu itu dikasih dana tunjangan dari KIP. Contohnya bidan itu nggak dapat dana tunjangan KIP. Jadi kalau mau profesi pakai dana sendiri. Jadi nanti profesi ada UKT-nya tersendiri kan. Kalau lanjut profesi itu nggak semua program studi nanti dikasih biaya tanggungan untuk profesinya. Kayak gitu. Ini penerima KIP kuliahnya. Kalau syaratnya yang tadi ditanyakan juga, yaitu tadi sudah lulus SMA di tahun ini, tahun berjalan, atau udah lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau lulus 3 tahun sebelumnya itu udah nggak boleh. Minimal alumni 2 tahun. Kayak gitu. Ini. Jadi tahun 2020 itu jumlah total penerima KIPK itu ditargetkan sekian. Dan penerima KIP yang baru ditargetkan sekian. Nah, tahun 2021 bulketnya belum keluar kalau nggak salah. Jadi ini panduannya yang 2020. Terus kartu yang baru itu 400.000 itu, dan yang ongoing berarti sisanya. Kan yang bidik misi yang sebelumnya itu juga masuk KIP juga. Jadi yang ongoing itu yang dimaksud itu. Nah, tahun 2020 itu karena visi misinya Pak Mendikbud, siapa Mas Pak Mendikbud siapa ya? Pak Nadiem ya. Pak Nadiem itu mentargetkan lebih banyak ke vokasi karena pengennya mencetak pekerja yang handal, maksudnya lulusan vokasi, karena kan nanti bakal langsung kerja kan, siap kerja gitu, lulusan yang siap kerja. Jadi lebih banyak diarahkan ke vokasi, bukan ke sarjana. Kayak gitu. Tapi jangan khawatir, tetap banyak juga yang untuk sarjana. Dan KIP ini juga catatan kuota di tiap universitas itu beda, tergantung dari akreditasi universitasnya. A, B, C, D apa ada ya? Ya pokoknya A, B, C itulah. Biasanya yang akreditasinya A atau universitas yang udah bagus. Kayak contoh, katakan kalau kita buat patokan kayak top 5 atau top 10 gitu, universitas tuh udah pasti banyak banget kuotanya. Kalau UNER juga berdasarkan pengalaman saya jadi pengurus juga, itu sisanya tuh bahkan banyak. Anak-anak mandiri banyak yang dapat beasiswanya juga. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir. Juga ini pengalaman teman saya yang di UI juga, di UI itu bahkan sampai sisa-sisa sampai dikasihkan secara cuma-cuma, bukan cuma-cuma sih, kayak ya udah, jadi kayak requirement terkait tidak mampu dan lain sebagainya itu mungkin agak bias gitu ya, kayak di skip gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau di universitas yang dipilih masihnya banyak gitu, tinggal banyak-banyak usaha dan cari informasi dulu dan dipersiapkan sih, kayak gitu. Ini petunjuk pendaftarannya, nanti ada bukletnya, nanti saya share juga kalau teman-teman butuh yang lebih detail. Ini sih, jadi pendaftarannya bisa lewat website atau mobile ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri, PPT-nya nanti saya share ya. Oke, thank you. Ya, ada pertanyaan, jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Nah, kalau ada informasi yang kurang, itu nanti bisa kontak saya, itu IG sama email juga. Oke, buat teman-teman semua, gimana?
Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan on mic ya. Iya, silakan. Nama saya Kenalan dulu ya. SMP Kenalan dulu. dari sekolah SMK 3 perguruan tinggi. Kurang kurang keras dikit deh. Gak kedengeran. Nama saya Salma Fitria. Ya, gimana Dek? Pertanyaannya apa? Apa kalau misalkan kita dari sekolah SMA SMK pernah ikut organisasi kayak OSIS itu sebagai nilai plus di UNIF nggak kan nanti pas daftar? Oke, langsung saya jawab aja ya. Jadi, kalau SNMS kan ada banyak jalur masuk ya, Dik. Dan itu kriterianya beda. Nah, kalau SNM itu biasanya kan SNM kan jalur prestasi katakan ya, prestasi. Tapi kan walaupun gak punya prestasi bisa tetap daftar SNM. Nah, biasanya prestasi yang dipertimbangkan itu memang prestasi juara. Kalau organisasi biasanya yang pernah dulu itu kayak ketua BEM, ketua OSIS kayak gitu mungkin dipertimbangkan. Tapi kalau organisasi kayak gitu kan mungkin nggak perlu juga sih. Jadi kalau berimpact atau enggak, mungkin berimpactnya secara personal gitu. Kalau secara requirement mungkin tidak terlalu berpengaruh juga. Karena nanti SNM teman-teman ngisi ngisi apa namanya tuh requirement-nya biasanya lebih ke prestasi sih, kayak juara atau nanti selain juara apa ya biasanya kalau SMA itu lebih ke juara gitu sih biasanya. Kalau organisasi setahu yang saya ini dari sampai sekarang itu masih belum ini, kecuali nanti kayak ketua OSIS kayak gitu mungkin bisa ya. Nah, kayak gitu. Cuma nanti kalau teman-teman udah kuliah ongoing nanti mau daftar beasiswa, nah itu baru organisasi itu penting banget kayak gitu. Kalau dari SMA ke universitas mungkin lebih ke akademiknya ya, yang diasah gitu. Jadi itu sebagai pengalaman yang nanti bisa ketika kuliah bisa lebih survive gitu. Itu sih, Dek. Itu. Masih ya Kak. Ya. Untuk audiensnya, ada yang masih mau bertanya, silakan on mic. Apakah masih ada yang mau ditanyakan terkait KIP atau pemilihan jurusan juga nggak apa-apa? Kak, saya mau nanya lagi boleh nggak? Iya, Iya, nggak apa-apa. Kalau misalkan kita dari sekolah SMK ini kan kalau kuliah itu kan emang diperuntukkan buat anak SMA ya. Nah, kalau saya pengen masuk dunia kesehatan itu, saya mulai belajarnya dari mana, Kak? Kalau dari pengalaman ini berdasarkan experience ya teman-teman saya yang SMK dan akhirnya bisa masuk di perkuliahan maksudnya reguler sebenarnya ini sih banyak triknya tipsnya jadi banyak teman-teman yang memang dia sudah fokus ketika kuliahnya berjalan SMK-nya berjalan kayak kelas 2 kelas 3 dia udah mempersiapkan atau waktu lulus itu teman saya ada yang memang dia intensif buat SBM gitu karena SNM mungkin beberapa SMK tidak masuk kriteria universitas jadi kayak banyak yang nggak keterima SNM jadi masuknya ke SBM. Nah kalau SBM kan lebih umum SMK pun selama nanti tesnya hasilnya bagus itu bakal diterima. Nah itu jadi fokus sama yang nanti bisa dicapai gitu. Jadi kalau memang SBM nanti pengennya saintek atau soshum langsung saja belajar itu fokusnya. Kalau teman-teman saya kebanyakan lebih intensif gitu sih. Baik yang berbayar atau non berbayar atau belajar pribadi, yang penting tetap fokus sama apa yang mau dicapai gitu. Maksudnya kalau SBM sebagai saintek ya belajar fokus ke saintek atau sosum juga sosum. Jadi nggak ada kemungkinan nggak mungkin lah deh. Pokoknya semuanya mungkin. Kecuali memang nanti kalau jurusan SMK-nya itu terlalu cross gitu ya, itu mungkin nggak bisa. Tapi kalau masih relate dan bisa dimasukin bisa. Soalnya ada beberapa prodi mungkin yang nggak bisa dimasukin sama anak SMK ya, khusus kayak gitu, kayak gitu. Jadi di pertimbangan itu juga sama tanya kating-kating yang sudah di universitas gitu yang memang dari SMK, terus gimana tips triknya. Kalau dari saya gitu, soalnya teman-teman saya kebanyakan kayak gitu, memang belajar intensif gitu dan lihat peluang juga sih. Biasanya lihat juga lulusannya
lulusan SM kamu pernah masuk di mana dan lain sebagainya, universitas ini apa menerima atau tidak kayak gitu. Jadi observasi dulu kayak gitu sih. Semangat. Buat teman-teman, dipersilakan satu pertanyaan terakhir. Ada yang masih mau bertanya? Ya, teman-teman yang mau bertanya, mumpung ada mbaknya yang udah berpengalaman, mau ada yang tanya-tanyakan, atau masih yang ragu buat terkait pemilihan jurusan atau KIP, boleh ditanya. Sudah ada pertanyaan lagi kah? Kayaknya udah nggak ada lagi, Mbak. Nggak ada lagi ya. Ini juga sih menambahkan juga teman-teman mulai tahun kemarin itu dari program Pak Mendikbud itu ada namanya Kampus Merdeka kan. Nah, itu juga menurut saya impact-nya sangat luar biasa dan program yang sangat bagus sekali. Jadi teman-teman yang masih kelas 10, 11, 12 juga jangan lupa meningkatkan skill bahasa Inggris juga. Jangan malas belajar bahasa Inggris juga karena opportunity yang bakalan nanti ke depan itu lebih ke sana. Kayak gitu. Jadi kemarin tuh banyak program-program summer school exchange dan lain sebagainya tuh dari awal semester ditawarkan gitu. Jadi untuk teman-teman SMA yang mungkin mau ke universitas dan nanti di universitas tersebut kayak diizinkan untuk ngikutin program-program itu luar biasa programnya. Dan nggak cuma itu sih, banyak banget program dari kampus Merdeka yang menurut saya kalau disia-siakan tuh jadi eman. Makanya ayo kuliah semangat dan tadi apa namanya jurusan yang dipilih semoga bisa keterima di jurusan yang diimpikan ya, di universitas yang diimpikan. Itu sih. Terima kasih banyak buat materi yang disampaikan Mbak Ismi. Jadi dari materi yang disampaikan Mbak Ismi dapat kita ambil kesimpulan bahwa adik-adik bisa ngambil jurusan sesuai yang diminati dengan memperhatikan prospek ke depannya. Kalau bisa juga menjalin relasi dengan senior-senior atau kakak tingkat yang udah dari kakak tingkat waktu SMA buat tanya-tanya terkait peluang jurusan, baik yang dari SMA atau SMK. Dan untuk bidik misi juga atau beasiswa KIP, jangan takut karena banyak beasiswa di universitas yang menyediakan beasiswa yang baik yang dari SMA ataupun yang ada di universitas. Intinya kalau udah masuk kuliah nanti rajin-rajin aktif di organisasi dan akademiknya diperbaiki. Terima kasih buat Mbak Ismi. Selanjutnya saya kasih ini ada yang kemarin bentar deh, kemarin tuh ada yang tanya. Gimana, ini Mbak? Kemarin katanya ada yang tanya ini, bentar. Ini kemarin ada yang tanya kan ini udah saya sediakan juga sih, nanti PPT-nya bisa ini. Ya di UNER itu beasiswa yang khusus di UNER nggak ada ya, adanya yang itu yang tadi saya sampaikan dari IKUA juga ada sih yang ya, ini biaya kuliah di FK. Nah, lihatnya di website ini yang sudah saya ini. Kalau bisa di website-website yang memang dari universitasnya kayak gitu. Udah, itu sih. Jangan khawatir kuliah di FK mahal terus nggak ada beasiswa. Pokoknya belajar aja yang rajin, tapi tetap dipertimbangkan juga kayak gitu. Jadi memang di beberapa program studi UKT-nya tidak sama memang. Jadi teman-teman perlu mencari juga karena buat persiapan orang tua juga kan, sampaikan ke orang tua. Jadi kalau kuliah S1 itu berdasarkan penghasilan orang tua. Beda kalau buat studi S2 itu memang dipukul rata. Kalau S1 baik SNM, SBM, Mandiri juga dipukul rata sesuai gaji orang tua. Dan biasanya di universitas sudah disampaikan juga UKT golongan berapa dan program tertentu beda UKT-nya kayak gitu. Banyak yang pengen masuk FK ya. Sepertinya, Mbak. Untuk sesi selanjutnya saya akan serahkan ke MC. Tadi yang nulis jurusan jangan dibuang dulu ya. Yang nulis jurusan.
Ya, Dek, silakan. Ya, Mbak minta tolong di share screen-nya di stop dulu ya, Mbak ya. Oh ya, sorry. Ya, buat ini Muna tolong tampilkan share screen-nya lagi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Ismi Koirenisa Prihatini SIIP selaku pembicara pada sharing session pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Putri Ayu Sari Gultom selaku moderator. Untuk acara selanjutnya akan ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama mengenai sayembara sharing hari ini. Bisa dilihat pada tampilan di PowerPoint. Yang pertama, membuat review singkat mengenai sharing session dengan sekreatif mungkin, lalu diupload di Snapgram, follow dan tag @kkn64uner.172. Yang kedua, batas waktu pengiriman sayembara mulai hari ini sampai besok tanggal 16 Agustus 2021 hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, 3 peserta terbaik sayembara akan mendapatkan saldo e-wallet sebesar 20.000. Selasa 17 Agustus 2021 pukul 5 sore akan diumumkan 3 peserta terbaik sayembara di Snapgram KKN 64.172. Pihak panitia akan menghubungi ketiga peserta terbaik tersebut via DM Instagram untuk keberlanjutan pengiriman hadiah saldo e-walletnya. Next. Nah, bagi teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link form feedback-nya melalui bit.ly/feedback jurusan KIP. Ditunggu hingga pukul 2 siang ini untuk mendapatkan e-sertifikat. Next. Oh ya, teman-teman, bagi yang berminat lagi nih untuk join kegiatan kita, nanti sore nih ada sharing session lagi nih. Ada sharing mengenai mengenal budaya dan etos kerja masyarakat Jepang jam 3:30 sore. Buat teman-teman yang tertarik ikut, nanti akan saya kirimkan link Zoom-nya di grup WhatsApp ya. Next. Ya, baik. Untuk acara selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Teman-teman semuanya diharapkan untuk on-cam ya. Ayo teman-teman lain ditunggu ya untuk on-cam. Baik, saya akan memberikan aba-aba. 1, 2, 3. Sekali lagi. Gini semua dong tangannya. Yang semangat. Iya. Senyum semua ya, senyum semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tadi, bentar, jurusannya tadi mana? Masih ada semua nggak yang ini? Oh, itu. Oke, bisa ditunjukkan, boleh? Yang sudah membuat tadi. Yuk. Dengan gini. Kurang dekat. Udah buat semua ya? 3. Sekali lagi. Sudah, bentar. Ayo,
1, 2. 3. Ya. Oke. Semangat teman-teman. Sukses selalu ya. Maka tibalah kita di penghujung acara. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih untuk teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya Stefani Imelga selaku MC pamit undur diri. See you next time. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Oh iya, Terima kasih. itu di bawah ada link yang dikirim Mbak Ismi tadi. Kalau ada yang mau terkait bookletnya, udah dikirim di link, silakan di-copy ya. Oke. Makasih, Clara. Terima kasih semuanya yang sudah join. Ya, sukses selalu. Semangat terus ya.